Terjebak satu malam yang indah. Bab 084. Riko yang dulu, bukanlah Riko yang sekarang. Dulu, dia juga menyembunyikan hal terpenting dalam dirinya dari Ernia. Sebab Ernia yang memang menerima semuanya. Dengan ikhlas dan tulus. Dia khawatir istri yang begitu dia cintai akan pergi meninggalkannya. Kamu adalah kamu, Laura. Ernia adalah Ernia. Kalian orang yang berbeda, dan aku tak akan pernah membandingkanmu. Aku mencintaimu, Laura Evelyn. Mas. Tapi aku tak secantik Mbak Ernia, balas Laura tak kalah lirih. Sayang, aku milikmu, suami kamu. Ernia itu milik orang lain, ujar Riko. Tapi, percayalah Laura. Aku sangat mencintaimu, tegas Riko sekali lagi. Laura terdiam. Menikmati guyuran cinta yang sedang Riko curahkan padanya. Keduanya masih terkulai lemas dalam kenikmatan. Nafas mereka masih tersengal-sengal. Menikmati sisa-sisa denyutan yang masih mengirimkan berjuta kenikmatan. Dan masih terdiam dan larut dengan perasaan masing-masing. Kamu, minder sama Ernia? Lirih Riko bertanya pada sang istri. Laura memejamkan matanya, seraya memeluk erat tubuh lelakinya itu. Seolah berkata, jangan tinggalkan aku. Riko mengangkat kepalanya, lantas mencium lembut pipi sang istri. Lalu menarik diri, dan merengkuh tubuh Laura ke dalam pelukannya. Wanita itu sontak, menitikkan air matanya. Riko mengecup bahu wanitanya dengan sayang. Kamu harus kenal Ernia lebih jauh, sayang. Ernia bukanlah orang yang patut kamu cemburui. Tapi, Mas, Mbak Ernia dan aku. Saat kami menikah, Ernia bukanlah Ernia yang sekarang, Ola. Dulu, Ernia itu, Riko menceritakan siapa Ernia saat dia melamarnya dulu. Bahkan kebencian Mama Nanti padanya. Segala hal tentang Ernia dia ceritakan. Kecuali kesalahan yang membuatnya akhirnya menjatuhkan talaknya. Dia hanya berkata, ada hal yang membuatku emosi dan berkata hal yang tak pernah aku ingin katakan padanya. Demi Tuhan, Ola, Ernia bagiku segalanya, dulu. Mendapatkannya, seperti menerima anugerah dari Tuhan. Tapi, kami mungkin memang hanya berjodoh sampai di situ. Dan, jodohku itu, kamu. Laura Evelyn, si tomboy yang diajak malam pertama malah nendang, ninju. Pula, ujar Riko, seraya mencubit hidung sang istri. Hehehehe, maaf. Habisnya sakit banget, aku Laura dengan bola mata yang berbinar. Dan wajah yang merona. Sekarang sakit enggak? Enggak, sahut Laura malu-malu. Tapi, goda Riko, seraya mengeratkan pelukannya. Laura terkikik memeluk tubuh sang suami, yang rapat dengan tubuhnya. Riko mencium sang istri. Tapi apa sayang? Ngomong dong. Mas mau dengar. Kenapa kamu mendesah-desah, sampai meremelek kalau kita bercinta? Riko menciumi telinga Laura. Wanita itu merengek manja, seraya terus memeluk sang suami kian erat. Malu rasanya. Laura hanya untuk berkata, enak. Riko terus menggodanya. Membuat Laura kian terbahak. Dan tak mau melepaskan pelukannya. Lah, lirih Riko. Sahut Laura pendek. Kamu puas, kan, kalau kita berhubungan? Tanya Riko dengan ragu. Apa sih, Mas? Laura tersipu dengan wajah yang merona. Ih, serius. Mas mau tahu, lah. Laura mengangguk seraya menenggelamkan tubuhnya ke dalam dekapan Riko. Kamu bersungguh-sungguh, lah. Kamu. Iya, aku puas banget. Mas hebat banget, aku suka. Olah sayang Mas Riko, potong Laura, seraya menyembunyikan wajahnya ke tubuh sang suami. Riko mengeratkan dekapannya.
Seraya tersenyum bahagia. Lega sekali dia mendengarnya. I love you, Laura Evelyn. I love you so much. Jadilah cinta terakhirku, dan penuhi hidupku dengan cintamu, kumohon, bisik Rico. Yang membuat Laura sontak merinding. Dan membalas dekapan suaminya dengan penuh cinta, dia tak percaya, jika sang suami akan berkata seperti itu. Kini dia lega, dan semakin penasaran dengan sosok Ernia. Apa iya, wanita itu sebaik yang Rico ceritakan? Dia juga masih belum percaya. Kalau dulu Ernia pernah tinggal di panti asuhan dan hidup sebatang kara. Keesokan harinya, Laura dan Rico bangun lebih awal. Mereka sholat di kamarnya. Sebab tidak tahu kalau ada musola di halaman rumah kakek Ernia. Mereka keluar saat mendengar suara Kinan yang memanggil Laura, dengan sebutan, Ibu Ola. Cie, yang dicariin cowok ganteng, goda Rico, saat melihat Laura tersenyum mendengar suara Kinan memanggil namanya. Hahaha, ngakuin banget kalau ganteng. Mentang-mentang mirip sama Mas Rico. Laura menghambur ke tubuh Rico yang masih rebahan di atas kasur. Dan mengusak wajahnya di dada bidang pria itu. Membuat Rico sontak terbahak, sebab menahan geli. Ibu Ola, ayo main bola. Seru Kinan sekali lagi, seraya menggedor pintu kamar Rico. Laura turun dari ranjang, dan segera membuka pintu kamarnya. Bocah kecil itu sudah memeluk bola. Dengan senyum di wajahnya, Laura segera keluar dan menggandeng tangan Kinan. Kita main di mana, Ki? Tanya Laura, yang mengikuti langkah Kinan yang menarik tangannya. Rico membuntuti mereka berdua. Juga Awan, yang keluar dari arah dapur. Setelah mengganggu sang istri, Laura berdecak kagum, dengan luasnya halaman belakang rumah besar itu. Bahkan taman bermainnya begitu luas dan tersusun rapi. Kinan menendang bolanya, yang dengan sigap Laura tangkap. Membuat Kinan terbahak, melihatnya. Papa, ayo main bola. Ayah duga. Main cama-cama. Teriak Kinan. Saat melihat Rico dan Awan bersedekap dada menonton anak dan ibu sambung itu bermain bola dengan lincahnya. Rico dan Awan saling tatap, lalu berjalan menuju tengah lapangan mini itu. Berbaur dengan Laura dan Kinan yang sudah saling tendang bola dan menggiring ke arah gawang. Kinan begitu tampak bahagia. Apalagi, Laura lebih membimbingnya bermain. Ki, tendang ke sini sayang. Pekik Laura, mengarahkan bocah itu untuk mengoper ke arahnya. Rico tak percaya, kalau istrinya setomboy itu. Bahkan dia saja kalah lincah dengan Laura. Yang begitu gesit membawa bola dan selalu berhasil menghindarinya. Awan menyingkir, sebab merasa lelah dan ingin membiarkan ketiga orang itu bermain bersama. Suami Ernia itu memilih masuk ke dalam, dan menggoda sang istri. Yang sedang bereksperimen dengan resep-resep barunya. Pria itu sengaja tak pergi ke kantor. Sebab ingin menjamu dan menghormati tamu jauh mereka. Lagi pula, akan ada acara untuk memperingati hari lahir Kinan untuk yang kedua tahun. Kok udahan mainnya, Mas, sapa Ernia, saat sang suami tiba-tiba memeluknya dari belakang. Dan mencuri cium bibirnya dengan lembut. Kasih ruang buat Ki. Biar akrab sama ibu barunya, sahut Awan, tak melepaskan pelukannya. Bagaimana? Ki suka, kan main sama istri Mas Rico? Tanya Ernia. Hei dia kelihatan lepas dan sangat bahagia. Aku jadi lega dan merasa nyaman buat melepas dia, ujar Rico, yang tak juga melepaskan pelukannya. Alhamdulillah, aku ikut senang. Kamu benar Mas. Itu juga yang aku khawatirkan. Aku takut, Ki nggak nyaman di sana. Tapi, insya Allah dia akan bahagia.
Istri Riko pintar sekali membawa Kinan bahagia, insya Allah, balas Awan. Ernia tersenyum lega. Mendengar penjelasan orang yang sangat dia sayangi. Wanita itu mencuci tangannya, sebab masakannya siap untuk disajikan. Awan membantunya menyusun. Di atas meja makan. Setelah melepas apron, Ernia berniat memanggil Riko dan istrinya juga Kinan, agar sarapan pagi bersama mereka. Tapi, Awan menarik tangan istrinya itu. Hingga wanita itu masuk ke dalam pelukannya. Ernia tersenyum, dia tahu apa yang suaminya inginkan. Sebab pria itu sudah menyatukan bibir mereka saat wanitanya masuk ke dalam kungkungannya. "Mas, di kamar," lirik Ernia. "Nanti dulu, pengen cium," balas Awan, yang tak berhenti menciumi bibir sang istri. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang sedang memperhatikan mereka berdua. Dengan tatapan perih yang luar biasa. Melihat betapa Awan dengan penuh hasrat mencumbu sang istri. Tangannya mengepal, dan melangkah mundur perlahan untuk menjauh. "Ram, cari apa?" tanya Kebara, yang berdiri di belakang Riko, yang berjalan mundur dan hampir menabraknya. Riko kaget tak karuan, dan sontak menoleh dan berbalik badan. Sementara Ernia dan Awan gegas berlari masuk ke kamar mereka, yang memang letaknya tak jauh dari dapur itu. Riko sangat gugup, apalagi saat dia menoleh lagi dan tak melihat mantan istrinya di tempatnya tadi. "Oh, anu Kek, mau ambil minum? Itu, Ki minta minum, haus," katanya. "Lagi main bola sama ibunya di taman belakang," jelas Riko seraya mengusap tengkuknya kikuk. "Oh, ambil saja di dapur. Botol Kinan ada namanya kok. Kuma kemana ini? Makanan sudah siap kok, nggak manggil buat segera sarapan," ujar Kebara, seraya menarik kursi dan duduk di sana. "Hehehe, kurang tahu, Kek. Mungkin sedang mandi atau apa di kamarnya. Karena abis masak," ujar Riko, yang dia tahu. Pasti mantan istrinya itu sedang melanjutkan kegiatan ibadahnya bersama sang suami. Sebab tadi dia bisa melihat, betapa Awan begitu berhasrat mencumbu mantan istrinya itu. Kepalanya juga ikut cenat-cenut melihat pasangan tadi. Setelah menemukan botol minum Kinan, dan dia sendiri membawa minum untuk istrinya. "Antar minum Ki dulu, Kek." Riko pamit dari ruang makan, yang menyatu dengan dapur yang ada di tengah ruangan yang terbuka itu. "Ajak mereka sarapan, Ram." "Siap, Kek. Kami akan kembali setelah mandi," ujar Riko, seraya berjalan cepat menuju halaman belakang. Dia juga ingin menuntaskan hasratnya. Sebab itu, dia berkata setelah mandi, "Sarapan pagi yang enak-enak dulu, baru yang bikin kenyang." Riko menyerahkan minuman buat sang istri. Juga ke Kinan. Pengasuh Kinan sudah datang menjemput, artinya waktu bermain. Usai dan bocah tampan itu harus segera mandi pagi. "Nanti kita main lagi ya, Ki." Laura mengacungkan jempolnya seraya mengerling ke arah Kinan, yang berjalan menjauh darinya dan Riko. "Oke Ibu Ola. Sayang, ke kamar yuk, pengen." Riko merengek seperti bayi hendak meminta permen pada ibunya. Semalam berapa kali, Mas?" "Ya gimana, orang pengen lagi kok, yuk," bujuk Riko, dengan wajah memohon penuh hasrat. Keringetan ini. "Mandi dulu ya," ujar Laura, seraya berdiri dan meninggalkan suaminya. Riko tertawa riang. "Mandi," katanya, "ya siaplah dia. Kamar mandinya luas, bisalah buat enak-enak dulu." Riko merangkul pundak sang istri, setelah as lembut bokong sintal Laura yang begitu menggoda baginya. "Nakal deh,
Sungut Laura, seraya mencubit tangan sang suami. Kan, nakalnya sama istri sendiri. Emang boleh, nakal sama perempuan lain, goda Riko. Boleh, kalau siap aku remukin tulang belulang kalian, sahut Laura seraya mereas jari-jari tangannya hingga menimbulkan bunyi gemeretak yang mengerikan. Riko nyengir, mendapatkan tatapan tajam sang istri. Laura mengerucutkan bibirnya, sebab merasa godaan suaminya sangat tidak lucu. Mas mau godain cewek lain, iya. Godain kamu aja lah, yang bisa langsung di smackdown. Ish, awas kalau berani macam-macam. Aku bikin impoten pokoknya, ancam Laura. Dengan wajah yang memerah. Riko merinding, mendengar ancaman sang istri. Duh, istri Riko. Sadis juga kalau beneran begitu, ya. Meskipun Riko nggak mungkin terpincut sama yang lainnya, tapi tetap saja seram. Riko mengikuti istrinya masuk ke kamar mandi. Laura mendelik, tapi tak Riko hiraukan. Sebab Riko sudah menyerangnya dengan ciuman yang memabukkan Laura. Laura tak mungkin bisa menolaknya. Menikmati cumbuan sang suami, yang kini adalah kebutuhannya juga. Bahkan, tak jarang, dia ditanya oleh teman-temannya di grup chat. Bagaimana rasanya menikah? Laura selalu menjawab, nggak ada yang enak tahu. Tapi enak banget. Awan dan Ernia pun sedang bergumul di atas ranjang. Pasangan yang selalu panas saat menyatu. Seakan tak pernah puas, jika hanya melakukannya sekali. Tapi, Awan kini benar-benar membatasi. Sebab ingin segera istrinya berbadan dua. Setelah melaksanakan ibadah ternikmat, baik Awan dan juga Riko. Mereka dan pasangannya segera membersihkan diri. Lalu keluar kamar, dan duduk bersama di ruang makan. Kinan bersama pengasuhnya. Kek Bara dan Nenek Minan sudah tidak ada di tempatnya. Tinggallah Riko dan istrinya, juga Awan dan Ernia. Ernia terlihat malu, sebab dia tahu. Kalau tadi Riko memergoki dirinya dan Awan sedang berecumbu mesra di dapur. Tapi, Awan bersikap biasa saja. Justru semakin memperlihatkan kemesraan mereka berdua. Awan dengan sayangnya menyuapi Ernia. Yang dengan jujur Riko akui, ada sedikit getar cemburu. Meski itu hanya setitik. Sebab kini, ada Laura. Yang telah melengkapi hidupnya. Bagaimana kalau kita honeymoon bareng, usul Awan tiba-tiba. Memecahkan keheningan yang ada. Hah. Kaget Riko dan Ernia secara bersamaan. Ernia mencebik seraya melirik sang suami. Sementara Riko menoleh ke sang istri. Yang tiba-tiba mereas pahanya. Jangan ngaco deh, Mas, desis Ernia, yang menganggap usulan sang suami sangat konyol baginya. Sorry, Wan. Sepertinya usulmu kurang tepat deh. Aku udah planning bulan madu. Sendiri sama istri. Maaf, ya. Riko ikut menimpali kata-kata Ernia, yang sebetulnya tidak dia dengar dengan jelas. Tapi, saat Laura mereas pahanya, dia tahu, istrinya tidak suka dengan usulan tersebut. Baiklah, hanya usul saja. Sepertinya istriku juga kurang setuju, sahut Awan seraya membelai pipi Ernia dengan lembut. Duh, Awan. Bikin dada Riko nyeri saja melihatnya. Iya, mungkin Riko kini ada Laura, tapi, bagaimanapun keadaannya. Riko dan Ernia pernah satu rasa. Tapi, Riko bisa mengatasinya. Dia mengalihkan semua itu, dengan bersikap manis pada sang istri. Laura menyambutnya dengan senang hati. Belepotan gitu sih, Mas makannya. Laura mengusap sudut bibir suaminya, yang terdapat saus sambal. Sengaja, biar kamu bersihkan, goda Riko, seraya mengerling manja ke sang istri.
Laura mencubit lembut hidung mancung suaminya. Ernia yang melihatnya, ikut bahagia. Bersyukur, bahwa mantan suaminya benar-benar sudah move on. Tulus dari dalam hatinya. Ernia benar-benar ikut bahagia untuk kebahagiaan Rico. Padahal, masih ada setitik rasa yang tersembunyi dalam hati Rico untuk mantan istrinya itu. Mbak Ernia dulu tinggalnya di Jakarta, iya. Laura tiba-tiba melontarkan pertanyaan. Hei iyalah. Rumah masih di sana juga. Sepupu yang jaga, sahut Ernia seraya. Mengangguk. Wah, usaha apa dulu di Jakarta, Mbak? Halah, usaha kecil-kecilan, lah. Daripada nganggur, ujar Ernia, dengan senyum lebar yang menampilkan deretan giginya yang rapi. Buka catering dia, lah. Kamu kalau mau belajar masak sama dia saja. Masakannya enak, lah. Ini pasti masakannya juga, iya, kan Ar? Timpal Rico yang menyendok beberapa lauk dimasukkan ke piring istrinya. Resep baru ini, belum launching ke resto. Kalian juri pertamanya, kasih masukannya. Kalau aku sih, oke banget. Istriku ini memang jago dalam segala hal, ujar Awan, seraya mengusap lembut lengan sang istri. Rico menatap lekat Ernia, yang tersenyum manis menatap suaminya. Sementara Laura langsung menyantap kudapan yang Rico letakkan di piringnya. Wanita itu mengunyahnya dengan penuh perasaan. Lalu menatap Ernia, dengan kepala mengangguk dan wajah penuh ekspresi.